Gadis itu menggunakan kekerasan untuk menarik keluar potongan kemeja di depan dadanya. Melihat anak panah itu mengenai korset. Setelah mengeluarkannya, dia melihatnya lama sekali. Sepertinya anak panah ini ingin berbicara dengannya. Hanya dengan memulihkan tubuh perempuanku, aku bisa menyelamatkan diriku sendiri. Dia mengangkat pedangnya. Permukaan pedang yang mengkilat menyinari seluruh wajahku dengan jelas. Dia melihat kata-kata sebenarnya di pedang itu. Pada saat ini, dia tiba-tiba tersadar. Pahami arti di balik kata ini. Ingin mendapatkan kekuasaan. Untuk mengabdi pada negara, seseorang harus kembali menjadi wanita. Dia segera menaiki kudanya dan melepas semua benda maskulin yang ada di tubuhnya. Wajahnya merah dan rambutnya tergerai dan beterbangan. Matanya dengan tegas tertuju pada nama militer musuh. Sebuah pedang terbang ke arahnya. Kakinya meminjam kekuatan. Kemudian melemparkannya ke udara, dengan kuat menendang ujung dupa ke arah musuh. Selanjutnya, serangan terjadi di antara musuh. Dan dia adalah Mulan, orang yang bergabung dengan tentara menggantikan ayahnya. Saat gadis lain mengepang bunga dan lompat tali. Sementara itu, Mulan naik turun seperti anak laki-laki lainnya. Kadang-kadang, sambil mengejar seekor ayam, dia naik sampai ke atap. Tapi hari ini saya tidak sengaja terpeleset. Sementara semua orang masih panik. Mulan menggunakan tongkat bambu di tangannya. Berhasil mendarat. Semua orang di sekitar membuang ingus dan memandang rendah Mulan kecil. Mereka menganggap ajaran keluarga mereka tidak ketat. Karena pada saat itu, anak perempuan harus menaati 3 keutamaan. Ketika dia besar nanti, dia menikah dengan keluarga baik-baik untuk membuat keluarganya terkenal. Malam itu, ibu juga harus mengkhawatirkan Mulan. Dalam sekejap mata, Mulan dengan cepat tumbuh dewasa. Ini usia untuk menikah. Ibunya meminta Mak Comblangnya untuk mencarikan keluarga yang baik untuknya. Meski Mulan tidak mengajukan diri, ia juga tak ingin mengecewakan orang tuanya. Begitu saja, seorang Mulan belum pernah memakai perhiasan sebelumnya. Wajahnya ditutupi lapisan bedak tebal. Memakai lipstik. Terakhir, tambahkan bunga kecil di tengah dahi. Kemudian dianggap selesai. Namun saya tidak menyangka ketika bertemu Rayap. Mulan tidak tenang. Tiba-tiba seekor laba-laba muncul di waktu yang tidak tepat. Benar-benar merusak citra Mulan. Saya baru saja melihatnya diam-diam menggunakan teko untuk menghancurkan laba-laba. Namun saat teko digerakkan, menimbulkan suara berisik. Benar-benar menyela apa yang dikatakan si Mak Comblang. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Karena untuk mengedepankan kewibawaan sang Mak Comblang, ia meminta Mulan mengembalikan teko teh ke posisi semula. Mulan hanya bisa menurut. Untungnya, dia cepat dan cepat. Cabut jepit rambut dan stabilkan situasi dengan santai. Namun dia langsung menampilkan sirkus. Wajah keluarga Hoa telah dirusak olehmu. Ini gadis yang baik. Itulah yang diajarkan Hoa. Di saat seluruh keluarga mengalami depresi. Tiba-tiba tim wajib militer tiba di desa tersebut. Ternyata letaknya dekat perbatasan Nunin. Musuh masih terus merebut pangkalan-pangkalan penting. Kaisar memutuskan bahwa setiap keluarga harus mencalonkan seorang Namdin. Pergi taklukkan Nunin. Keluarga Hoa hanya memiliki 2 orang putri. Di malam hari, aku melihat tangan ayahku yang gemetar memegang pedang. Mulan diam-diam menitikkan air mata. Namun dalam hatinya dia juga mengambil keputusan. Keesokan paginya, ayah saya tidak melihat baju besi itu. Dan di mana pedangku? Namun hanya tersisa 1 sisir. Ayah ingin mengejar Mulan. Namun pada akhirnya dia tetap menahan diri. Karena jika ada yang mengetahuinya, jika Mulan perempuan berpura-pura menjadi laki-laki, jika dia bergabung dengan kam militer, dia akan dipenggal. Ayah hanya bisa berdoa dan berharap Mulan selamat. Namun Mulan terinjak-injak rerumputan menembus hutan. Melewati gurun dan masih tidak dapat menemukan kam militer. Hanya ada 1 apel tersisa di tubuhnya. Mulan memberikan apel itu kepada kudanya untuk dimakan. Saat itulah dia putus asa.
Tiba-tiba seekor burung phoenix 5 warna muncul. Mulan segera mengemasi barang bawaannya dan mengikutinya. Benar saja, dia menemukan jalan ke kamp militer. Pada malam hari, dia melihat tubuh telanjang semua pria. Gadis kecil seperti Mulan belum pernah melihatnya sebelumnya. Untunglah saat ini komandan datang menanyakan siapa yang bersedia menjaga malam. Mulan mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu. Begitu saja, kami melewatkan malam di sini. Sejak saat itu, setiap malam dialah yang tidur paling akhir. Buka bajumu lalu lepaskan bramu secara perlahan. Lalu berbaring dengan lembut. Tanpa diduga, orang yang berbaring di sampingnya berbalik dan mengulurkan tangan. Dia hampir memukul dadanya. Dia segera menghentikannya. Kemudian gunakan siku Anda untuk memukulnya sebelum dia bisa melarikan diri. Di pagi hari, dia selalu menjadi orang pertama yang bangun. Maka dimulailah kehidupan pelatihan di kamp militer. Dari kekuatan fisik hingga pedang, tombak, tongkat, dan tongkat, semuanya baik-baik saja. Berbaurlah juga dengan rekan-rekanmu. Di malam hari, Mulan diam-diam pergi ke danau terdekat untuk mandi. Keesokan harinya Mulan dipanggil ke tenda oleh sang jenderal. Sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu. Pertama kali aku melihatmu, aku curiga. Wajah Mulan memucat karena ketakutan. Sambil bersiap untuk mengaku bersalah. Jenderal berkata bahwa dia mengenal ayahnya. Juga merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya. Dia berharap dia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Juga menyuruh Mulan untuk berusaha sebaik mungkin. Nanti dia akan menikahkan putrinya dengannya. Orang Nunin menjadi semakin ganas. Pasukan Mulan pun mendapat perintah untuk berangkat ke medan perang. Tampaknya mereka masih meremehkan kebrutalan perang. Mayat tentara kita tersebar di seluruh pegunungan dan perbukitan. Kemanapun orang Nunin pergi, jeritan bergema di langit. Segera tiba waktunya bagi kedua belah pihak untuk saling berhadapan. Hadapi hujan anak panah dari pasukanmu. Pasukan Nunin segera memacu kudanya dan berpencar. Menghadapi lawan yang buruk. Semua orang melonggarkan kewaspadaan mereka dan mulai bergegas maju. Namun Mulan mengejarnya hingga ke tempat yang kabutnya tebal. Tidak ada jejak musuh yang terlihat. Pada saat ini, seekor elang tiba-tiba turun dan menyerangnya. Mendarat dan menjelma menjadi wujud manusia. Itu adalah penyihir dari negara Nunin. Sekilas saja, ia melihat identitas Mulan sebagai seorang putri. Dia sangat penasaran, sejak kapan perempuan boleh masuk tentara? Setelah banyak pertanyaan tanpa hasil, sang penyihir langsung melemparkan anak panah itu ke tubuh Mulan. Lalu dengan berani pergi. Tapi tidak menyangka anak panah itu. Tempelkan saja di korsetnya. Mulan akhirnya mengerti. Ini juga kehendak Tuhan agar aku kembali ke takdir kewanitaanku. Hanya dengan cara inilah tentara dan negara dapat diselamatkan. Saat dia kembali ke medan perang. Karena bantuan Vunu, pasukan kita kalah berturut-turut. Semua orang mengangkat perisainya bersama-sama untuk menciptakan posisi bertahan. Kuan Nunin menyebarkan minyak tanah di atas batu-batu besar dan kemudian membakarnya. Begitu saja, setiap kelompok peluru ditembakkan. Setiap peluru api yang masuk merupakan korban bagi saudara-saudara. Mulan panik. Dia melihat ke pegunungan bersalju di belakangnya dan tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Dia segera menunggangi kudanya untuk mengambilnya. Helm tentara Nunin tertinggal. Lalu dia mengangkat busurnya dan menembak. Biarkan mereka mengira ada penyergapan di belakang mereka. Benar saja, setelah orang-orang Nunin melihat hal tersebut, mereka segera bergerak menuju batu tersebut. Kemudian pelurunya menghantam gunung bersalju di belakang. Mulan membelai tanah, dia tertutup salju dan akan longsor. Segera pergi. Di bawah pengaturan Mulan, rakyat Nunin gagal total. Dan dia pun terus terang menyatakan identitasnya kepada sang jenderal. Jenderal yang marah itu awalnya ingin memenggal kepala Mulan. Namun berkat rasa terima kasihnya karena telah menghancurkan para pengkhianat, nyawanya terselamatkan. Pada saat yang sama, Perdana Menteri berubah menjadi penyihir. Juga berhasil mengelabui kaisar keluar istana.
Orang barat menghajarnya di Istana Baru. Mulan kemudian segera bergegas menuju ibu kota. Tepat pada waktunya untuk bertemu dengan orang yang dikirim Nunin untuk dibunuh. Semua orang hanya tahu kapan mereka membawa Mulan. Hanya dengan berada bersama Kaisar, kehidupan seseorang dapat dilindungi. Jadi semua orang berusaha sekuat tenaga. Pasti menggantikannya dan menghentikan musuh. Konsultasikan dengan Yang Mulia. Saya Mulan di kubu kelima. Saya datang untuk melindungi Yang Mulia. Mustahil. Saat ini, Raja bukanlah Kaisar, melainkan Funu. Gadis penyihir tidak dapat mempercayainya di dunia ini. Wanita benar-benar bisa memimpin pasukan ke medan perang. Jadi mengapa saya tidak dikenali? Menghadapi permohonan Mulan, Funu memutuskan untuk membawanya mencari Kaisar. Selanjutnya dia berubah menjadi elang. Tapi Borihan setelah melihat Mulan, tanpa ragu, dia mengayunkan anak panah itu. Saya tidak tahu mengapa Raja Perempuan bertransformasi untuk memblokir anak panah untuknya. Mungkin dia melihat gambaran lamanya di tubuhnya. Mulan melihat Raja diikat di tempat tertinggi. Segera kirim seseorang untuk bersiap menyelamatkan. Namun masih ditemukan oleh Borihan. Dua orang saling menyerang dengan satu pedang dan satu pedang. Mulan tahu dia bukan lawannya. Dia melompat ke pohon kayu yang kasar. Han juga mengejarnya. Benar saja, setelah dia kehilangan keseimbangan, pisaunya dicuri. Mulan mengangkat anak itu dan memotong tali yang terhubung ke batang kayu. Dia mengayunkan dirinya dan meraih ujung tali. Begitu saja, Borihan langsung terjatuh ke tanah tak sadarkan diri. Saat Mulan melepaskan ikatan raja, Borihan berpura-pura mati mendadak. Ambil busur dan anak panah di sebelahnya dan tembak raja. Untungnya, Kaisar menggunakan tangannya untuk memblokirnya. Raja menatap mata Mulan. Mulan mengaku dalam hatinya. Menyaksikan Raja melemparkan anak panahnya. Dia melompat dan menggunakan kakinya untuk menendang panah tepat ke tubuh Poli. Akhirnya Mulan berhasil menyelesaikan misinya untuk menghemat harga. Diangkat oleh Kaisar menjadi jenderal pengawal wanita pertama. Mulan berpakaian brokat kembali ke desa. Tanpa diduga, Kaisar tetap menyerahkannya kepada Jenderal Dong. Ikuti dia dan berikan dia pedang secara pribadi. Di pedang ada 4 kata. Gilirannya adalah trung, kotoran, trans, hai.